Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang geohistori hilangnya jalur pusat perdagangan Kerajaan Demak pada masa Islam kuno abad ke-16 sampai dengan 17 Masehi. Geografi sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, fisik, fiksi, dan fakta geografi di masa lampau. Pembahasan geografi sejarah juga mencari bagaimana kebudayaan manusia itu muncul dan berkembang dengan pemahaman hubungan manusia dengan lingkungannya. Keadaan geografi akan mempengaruhi kehidupan manusia di zamannya, seperti halnya pada Kerajaan Demak yang terletak di pesisir pantai dan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor maritim, yang merupakan tonggak penting dalam perekonomian, sedangkan daerah pedalaman berfungsi sebagai sektor penunjang perekonomian pertanian. Terlihat bahwa sektor pertanian pada saat ini menjadi sektor utama pada wilayah Demak. Hal ini dipengaruhi oleh geohistori hilangnya jalur perdagangan Kerajaan Demak pada masa Islam kuno abad ke-16 sampai dengan 17 Masehi. Lalu, bagaimana kondisi geografi Kerajaan Demak pada abad ke-15 dan bagaimana aktivitas dagang di Kerajaan Demak pada abad ke-15 sampai dengan 17 Masehi, serta bagaimana hubungan kondisi geografis Kerajaan Demak pada abad ke-15 sampai dengan 17 Masehi dengan kota Demak saat ini. Tujuan diadakannya penelitian kali ini untuk mengetahui kondisi geografis wilayah Demak, untuk mengetahui bagaimana perdagangan di Demak, untuk mengetahui hubungan kondisi geografis Kerajaan Demak pada abad ke-15 sampai dengan 17 Masehi dengan kota Demak saat ini. Dalam mengkaji sebuah peradaban, maka diperlukan beberapa teori peradaban. Beberapa aspek peradaban ini meliputi dimensi kebentukan, dimensi waktu, dimensi struktural, dan dimensi keruangan. Selain itu, teori unsur-unsur kebudayaan yang meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, serta kesenian juga diikutsertakan dalam mengkaji sebuah peradaban. Dari ketujuh unsur kebudayaan tersebut, unsur kebudayaan sistem mata pencaharian merupakan unsur yang akan digunakan dalam mengkaji aktivitas ekonomi suatu masyarakat Demak ini. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana terjadinya perubahan sistem ekonomi Demak yang bermula maritim menjadi agraris, selanjutnya kita akan ke pembahasan. Merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah. Demak juga itu sebuah kerajaan yang besar pada masa awal Islam. Jadi Demak merupakan daerah pesisir ya, daerah pesisir yang termasuk dalam kota pelabuhan di pantai utara Jawa. Jadi Demak pada saat itu merupakan salah satu kota kecil namun sangat strategis karena daerahnya yang berbatasan langsung dengan Selat Muria. Jadi terdapat Selat Muria di Demak ini. Jadi dari kota Demak dengan Selat Muria ini ada pulau yang berpisah. Jadi pada saat itu Selat Muria terdapat Gunung Muria, itu dia berada di pulau tersendiri. Jadi itu kota Demak itu berada di tepi pantai. Jadi ada yang memisahkan Selat Muria ini memisahkan Pulau Muria dengan daratan Pulau Jawa. Lalu dalam sebuah penelitian Von Bemelan dalam Raharjo dan Ramalan menjelaskan bahwa pada waktu itu sekitar abad 16 Gunung Muria itu terletak sebuah pulau yang terpisah dengan Pulau Jawa. Demak terletak di pantai utara antara Gunung Muria dan Pulau Jawa. Lalu keadaan tersebut itu berlangsung hingga
sekitar abad ke-18. Jadi pada akhirnya wilayah Demak menyatu, sampai akhirnya wilayah Demak itu menyatu dengan Pulau Muria. Selat Muria ini merupakan daratan yang cukup luas sehingga dapat digunakan sebagai jalur pelayaran menghubungkan daerah seperti Semarang dan Rembang. Nah, pada masa itu Selat Muria menjadi salah satu bukti adanya aktivitas perdagangan ya yang cukup masif pada waktu itu di Demak, dan Demak itu menjadi kota pelabuhan yang sangat strategis pada masa itu. Nah, keberadaan Selat Muria ini berpengaruh bagi kejayaan kota pelabuhan Demak. Jadi Demak itu hanya berlangsung sekitar 2 abad. Hanya berlangsung 2 abad, lalu ini ada aliran sungai yang bermuara ke Selat Muria membawa lumpur. Jadi seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan menjadi sebuah daratan. Jadi sebuah daratan lama-kelamaan menjadi lumpur. Nah, lama-kelamaan itu menjadi terbentuklah sehingga menjadi daratan. Jadi Demak itu berkembang menjadi kota pelabuhan yang sangat strategis ya. Aktivitas perdagangan ya itu terus berkembang baik di wilayah pesisir maupun di pesisir maupun di pedalamannya. Jadi di dalam kerajaan Demak ini, jadi baik di kotanya maupun dalamnya itu aktivitas perdagangan terus berlanjut sampai masa kejayaan itu sangat berjalan dengan lancar. Jadi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki di kerajaan Demak, itu mereka bisa menjadi berkembang, jadi berkembang pesat. Nah, di dalam hal tersebut itu tidak luput ada beberapa hal yang menjadi aktivitas perdagangan di Demak itu menjadi begitu pesat. Jadi aktivitas perdagangan ini dibagi berdasarkan wilayah. Jadi yang pertama itu ada perdagangan di pesisir Demak. Nah, Demak dan Pelabuhan Jawa Tengah ini dihubungkan dengan Sungai Serang. Nah, dihubungkan dengan Sungai Serang yang bermuara di Selat Muria. Jadi Sungai Serang ini dari pedalaman Demak menuju bermuara di Selat Muria. Jadi sungai ini memiliki andil yang begitu pesat bagi aktivitas perdagangan di Kerajaan Demak. Nah, selain itu juga sungai ini itu memiliki andil yang sangat penting dalam perkembangan Selat Muria juga ya. Lalu yang kedua itu ada Demak menjadi pangkalan yang sangat penting. Letaknya berada di tepi laut. Lalu letaknya di tepi laut, jadi jalur perdagangan ini, jalur pelayaran dunia ya, itu melewati Selat Muria. Jadi ada yang dari Maluku, ada yang arah ke barat seperti ke Palembang, lalu ke Bengkulu dan Jambi. Jadi itu sangat strategis untuk melakukan jalur pelayaran. Nah, selain itu juga ada distribusi komoditas dagang itu yang yang lancar dari Demak, yaitu padi dan kain.
Padi dan kain ini, kain Jawa ini dibawa ke berbagai pulau lain. Jadi hasil padi dan kain ini dibawa ke daerah lain yang daerahnya itu kurang, sumber daya kurang, dan geografisnya itu kurang subur. Jadi tanahnya kurang subur sehingga daerah-daerah pedalaman itu memerlukan komoditas barang lain dari luar pedalaman, seperti dari Kota Demak yang mengirim ke pedalaman Kota Demak. Jadi mereka harus membutuhkan barang-barang dari luar guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu Demak ini juga seperti menjelma menjadi kota pelabuhan yang sangat strategis. Selat Muria itu menjadi penghubung, antara Pelabuhan Semarang dan bagian di sebelah barat. Jadi ini seperti apa ya? Seperti di tengah-tengah gitu kan? Seperti di tengah-tengah, jadi penghubung. Karena kota Demak ini berada di wilayah Jawa Tengah, jadi mereka itu bisa ke barat, penghubung jalur ke barat, dan penghubung jalur ke timur seperti ke Sulawesi dan Maluku. Kalau ke barat itu seperti ke Palembang. Nah, lanjut perdagangan di Pelabuhan Demak. Jadi di Pelabuhan Demak itu, di pesisir Demak itu memiliki kegiatan perdagangan yang padat ya. Jadi di pedalaman Demak juga perdagangan itu berlangsung, nggak cuma di pesisir Demaknya, nggak cuma di kota Demaknya, tapi di pelabuhannya juga perdagangan itu terus berlangsung. Seiring berjalannya waktu, eh, pedalaman kota Demak ini memiliki tanah yang subur. Nah, itu kan dikarenakan Demak itu dilalui jalur sungai. eh, Jalur sungai ada dua ya, yaitu jalur Sungai Tuntang dan Sungai Serang. Jadi kalau Sungai Serang tadi yang bermuara di Selat Muria, lalu kalau Sungai Tuntang ini dia sumbernya dari Rawapening. Nah, Rawapening itu berada di Ambarawa kalau sekarang. Jadi Sungai Tuntang ini mengairi persawahan di daerah Kalilangu. Nah, Kalilangu ini menjadi salah satu penghasil beras di Demak. Jadi daerah Kalilangu ini karena perairannya subur dengan Sungai Tuntang tadi, jadi tanahnya subur, dia menjelma lah menjadi daerah penghasil beras di dalam kota di kerajaan Demak ini. Lalu berbeda dengan Sungai Tuntang. Jadi fungsi dari Sungai Serang ini itu menghubungkan Demak dengan pedalaman yang lebih jauh. Jadi kayak pelosok gitu kan, seperti daerah Panggang dan Pajang. Daerah Pengging dan Pajang. Lalu Sungai Serang ini dapat dilewati dengan kapal. Jadi pada masa itu kapal-kapal dagang itu nggak hanya di pantai saja, tapi di dalam pedalaman Demak itu mereka juga melakukan aktivitas perdagangan melalui kapal-kapal yang melewati sungai. Jadi jadi kapal-kapal ini itu sungai ini dilayari oleh kapal-kapal itu hanya sampai pada abad ke-18. Jadi Sungai Serang yang berada di Pajang itu komoditasnya diangkut
menuju Sungai Bengawan Solo. Jadi dari Sungai Serang yang berada di Pajang itu mereka itu mengangkut ya. Mereka mengangkut melalui pelayaran itu menujunya ke Sungai Bengawan Solo. Jadi menggunakan mereka itu kesana itu menggunakan padi, pedati, dan gerobak. Jadi komoditas tersebut itu didistribusikan ke pedalaman sebelah timur hingga ke Majapahit. Jadi mereka ini mensuplai daerah-daerah timur yang sangat jauh, itu sangat pedalaman dari kota Demak gitu ya. Tapi mereka melalui jalur sungai ini. Lalu tidak semua daerah dekat Demak itu subur. Nah, terdapat beberapa daerah juga yang gersang gitu kan, seperti Grobogan. Nah, Grobogan ini kan tanahnya gersang, jadi sangat sulit untuk menghidupi kebutuhan sehari itu sangat sulit karena tanahnya yang kurang subur tadi. Jadi daerah Grobogan ini membutuhkan komoditas dari luar sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu selain itu juga, jadi fungsi dari Sungai Serang ini sangat penting untuk menunjang perdagangan komoditas hingga ke pedalaman ya. Jadi begitu pentingnya bahwa Kerajaan Demak pada waktu itu selain menjelma menjadi kota strategis, mereka juga di dalam pedalaman kota Demak itu aktivitas perdagangan berjalan lancar. Jadi memang peran sungai ini juga ikut andil gitu untuk membantu daerah-daerah pedalaman yang kurang. Jadi yang kurang dalam artian kayak seperti tadi, tanahnya kurang subur, itu kan membutuhkan komoditas dari luar. Nah, jadi tentunya dengan sungai ini daerah-daerah pedalaman seperti yang ke timur tadi, seperti Grobogan, itu kan sangat terbantu dengan adanya sungai ini untuk membuat aktivitas perdagangan menjadi lancar. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pembahasan yang ketiga, mengenai analisis hubungan kondisi geografis Kesultanan Demak dengan kondisi Demak saat ini. Seperti yang telah kalian lihat pada peta, perkiraan Selat Mulia yang memisahkan antara Gunung Mulia dan daratan Jawa Tengah dan Demak menjadi kota pelabuhan yang besar karena keberadaan Selat Mulia dan berbagai sungai yang ada di pedalaman Demak. Pertanyaannya adalah, kemanakah Selat Mulia saat ini? Jawabannya adalah terdapat peristiwa alam yang mempengaruhi Selat Mulia, Sungai Tuntang dan Sungai Serang. Perubahan yang terjadi juga menjadi pemicu runtuhnya Kesultanan Demak. Sekitar abad ke-18, Selat Mulia tertutup oleh lumpur yang berasal dari Demak menuju Rembang melalui Kudus dan Pati. Hal ini menyebabkan Selat Mulia hilang. Selain itu, sumber air dari Sungai Tuntang yang bermuara ke Selat Mulia juga hilang. Selat Mulia memiliki kedalaman yang tidak sebanding dengan Laut Jawa. Pada abad ke-15 Masehi, Selat Mulia memiliki kedalaman yang diperkirakan sekitar 3-7 meter. Dapat diperkirakan bahwa Pulau Mulia dan Pulau Jawa terhubung di bawah laut yang tidak terlalu dalam itu. Selat Mulia yang menjadi muara dari sungai-sungai di pedalaman membawa lumpur,
baik dari Pulau Muria maupun Pulau Jawa. Hal ini membuat lumpur semakin menumpuk dan mengendap di dasar selama 3 abad. Berdasarkan pantauan satelit Google Map yang dilihat dari kontur tanahnya, ketinggian Selat Mulia hampir sama dengan daratan rendah yang ada di Pulau Jawa. Dapat diinterpretasikan bahwa kedalaman Selat Mulia tidak jauh dari atas permukaan laut. Terjadinya penumpukan lumpur yang semakin tinggi di Selat Mulia membuat Demak tidak lagi menjadi pengekspor komoditi beras. Hal ini juga berpengaruh kepada produksi beras yang semakin berkurang sendiri. Endapan lumpur yang terjadi di Selat Mulia menyebabkan aliran Sungai Tuntang terhenti dan akhirnya menimbulkan penumpukan lumpur di Sungai Tuntang sendiri. Hal ini yang menyebabkan hilangnya sumber air di Demak. Pada abad ke-15, Sungai Serang meneruskan air menuju pedalaman. Maka dapat dikatakan bahwa aliran Sungai Tuntang dan Sungai Serang berlawanan. Berdasarkan peta masa kini, Sungai Serang langsung bermuara ke Laut Jawa yang terletak di antara Demak dan Jepara. Dapat dikatakan bahwa Sungai Serang menyempit karena sisa-sisa dari pengendapan Selat Mulia dengan sumber air dari pegunungan pedalaman. Menyempitnya Sungai Serang menyebabkan adanya aliran yang dapat dilalui perahu kecil hingga abad ke-15 dan sekarang tidak dapat dilalui oleh perahu kecil lagi. Jadi, Demak saat itu, sekitar 5 abad yang lalu, merupakan pusat perdagangan yang besar pada bagian maritim, sehingga Demak lebih fokus pada perdagangan di pesisir. Demak tidak mengembangkan perdagangan di wilayah pedalaman. Ketika Selat Mulia, Sungai Tuntang, dan Sungai Serang mengalami sedimentasi atau terjadinya pengendapan akibat lumpur yang menumpuk, Demak mulai runtuh. Demak mulai mengalami penurunan dalam sektor perdagangan dan ekonomi. Faktor geografis yang dapat berubah-ubah tidak bisa menjadi fokus utama suatu pemerintahan. Ketika salah satu dari jalur perdagangan dan komoditas mereka bermasalah, maka kualitas dan kuantitas produksi akan terpengaruh juga. Sektor ekonomi yang bermasalah dan mulai menurun akan berpengaruh pada sektor lainnya, seperti politik dan sosial. Berbagai permasalahan akan timbul di belakangnya, seperti kekacauan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal tersebut juga akan berdampak pada tatanan politik dan pemerintahan, seperti halnya terjadi perang saudara yang ada di Kerajaan Demak. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami bawa adalah kondisi geografis Kesultanan Demak yang berubah menjadi pengaruh dari eksistensi pelabuhan kesultanan tersebut. Pada abad ke-15, Demak terletak di pesisir, sehingga Demak memiliki pelabuhan yang sangat strategis untuk menunjang perekonomiannya dengan cara berdagang melalui jalur maritim. Kerjasama dagang dengan wilayah pelabuhan, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, membuat Demak menjadi makmur, ditambah dengan 2 aliran sungai yang berada di wilayah Demak saat itu, yaitu Sungai Tuntang dan Sungai Serang. Sungai Tuntang dimanfaatkan sebagai irigasi untuk mengairi ladang dan sawah, sehingga Demak menjadi subur dan menjadi penghasil beras. Sedangkan Sungai Serang dimanfaatkan sebagai jalur transportasi untuk berdagang di wilayah pedalaman Demak. Seiring dengan terjadinya penumpukan lumpur atau sedimentasi menyebabkan pada sekitar abad ke-18 Selat Mulia tertutup alirannya, begitupun dengan Sungai Tuntang dan Sungai Serang. Tutupnya Selat Mulia akibat sedimentasi juga
berpengaruh bagi jalur perdagangan yang menjadi lumpuh dan perubahan arus perdagangan. Jalur perdagangan harus memutar ke utara dari Semarang untuk mencapai ke Rembang. Demak yang merupakan kota pelabuhan strategis mengalami kemunduran akibat peristiwa alam ini. Pelabuhan-pelabuhan dagang yang berada di Selat Muria juga mengalami penurunan eksistensi bahkan hingga lumpuh. Dampak dari adanya sedimentasi tersebut pada masa kini, Demak yang dahulunya adalah wilayah pesisir menjadi wilayah yang rentan banjir karena adanya perbedaan permukaan tanah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.